Domo, Abides. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi fasilitas apa sih yang aku dapat dari tempat pekerjaku dan berapa sih biaya sewa seperti rumah, listrik, gas, air. Langsung saja kita visit ke rumah sederhanaku yang ada di Jepang. Cekidot. Nah, teman-teman, ini dia penampakan rumah sederhanaku di Jepang. Kalian bisa lihat sendiri bangunan di belakang. Ada 2 lantai. Itu apartemen milik perusahaan yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja yang kerja di perusahaanku. Nah, kebetulan rumahku ada di lantai 1 yang paling pojok sendiri. Itu dia rumahku. Nah, di kotak-kotak putih ini itu adalah parkiran mobil bagi staf karyawan di perusahaanku. Nah, rata-rata kalau yang punya mobil ini biasanya staf atau pekerja perusahaan orang Jepang. Tapi kalau orang Indonesia biasanya itu standarnya palinglah motor ya, mentoknya ya di sini. Gitu. Ya, kalau pertama sih sebelum punya motor kita sepeda ontel. Teman-teman, kebetulan hari ini hari buang sampah. Yuk, aku kasih tahu tempatnya. Nah, teman-teman, ini dia tempat pembuangan sampahnya. Dan di Jepang itu buang sampah itu ada harinya sendiri-sendiri, seperti moerogomi, sampah yang bisa dibakar, moenaigomi, sampah yang tidak bisa dibakar, seperti sampah daur ulang juga, terus sampah elektronik, itu ada harinya sendiri-sendiri. Dan kebetulan hari ini adalah hari untuk buang sampah moerogomi, sampah yang bisa dibakar. Yuk kita review parkiran sepeda Sogoing di sini. Nah, di sini ada Jidohang Baiki deket tangga yang mau ke atas. Ya, harganya 100 yenan, lumayan murah lah ya, 10 ribuan lah ya. Dan isinya standar sih, ocha, kopi, ya ada jus juga. Langsung aja ke parkiran. Teman-teman, ya inilah parkiran sepeda ontel sama sepeda motor dari Sogoing. Nah, di sini tuh ini adalah sepedaku yang salah satu fasilitas dari perusahaan. Nah, di sepeda ini tuh ada sejarahnya loh. Sejarahnya pernah dipakai oleh Sogoing Vietnam. Kalau dibilang bukan lumayan sih. Kalian bisa lihat sendiri sepedanya kayak apa. Udah karatan. Ada lumutnya juga. Dan kalau di pas turunan itu kalau di rem itu bunyinya cit gitu. Ya, kalian tahu sendiri lah ya kayak gitu. Oke, teman-teman. Habis ini kita review rumah sederhanaku. Gimana sih isian dalamnya itu gimana? Apa aja fasilitas yang didapat dari perusahaan? Nah, kebetulan kamarku kan yang tadi saya bilang ada di lantai 1 di pojok. Nah, teman-teman, ini adalah penampakan di dalam rumah sederhanaku di Jepang. Nah, uniknya di Jepang itu masuk kamar mandi, dapur, baru kamar tidur atau ruang tamu. Kebalikannya kayak di Indonesia ya. Nah, ayo kita review satu-satu.
di kamarku ini. Nah, masuk ini langsung ada toilet sini. Ya. Nah, toiletnya itu unik. Jadi kita tidak usah cebok, kita tinggal pencet nih. Nih ada tombolnya Osiri, itu bokong artinya. Kita pencet ini, nanti pipanya itu muncul, nyemprot sendiri ke bokongnya itu. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini tuh ada tempat nyuci plus kamar mandi. Nah, ini juga fasilitas, mesin cuci ini fasilitas dari perusahaan yang didapat, ini gratis. Dan di samping sini dapur. Menurutku sih dapurnya bagus, soalnya lengkap. Jadi apa ya, simple tapi lengkap. Ada tempat untuk memanggang daging atau roti juga di sini. Ya, inilah penampakan dapur yang umumnya di Jepang itu seperti ini. Ya. Oke, di sini dari perusahaan aku juga dikasih densirenji. Kalau bahasa Indonesianya itu alat pemanas ya, alat pemanas untuk makanan. Terus dapat kulkas. Ya, ini bukan baru sih kulkasnya. Terus kita masuk ke sini, dalam kamar. Nah, ini adalah tempat ternyaman setelah aku pulang kerja itu di sini. Ya, ini setelah 2 minggu aku datang ke Jepang, ya penampakannya seperti ini. Kalau awal-awal tuh masih kosong, bro. Jangankan TV ya, jangankan TV. Karpet aja itu masih kita belum dapat gitu. Cuma ada futon kasur lantai aja yang ada. Ini fasilitas AC juga dari perusahaan. AC-nya itu di sini bisa di setting 2 mode, penghangat sama pendingin. Dan di sini tuh ada lemari pakaian, tapi di sini tuh ada lemari pakaian. Coba lihat dikit aja ya, soalnya rusuh. Oke, lanjut di tempat berendam. Nah, ini yang paling penting, tempat berendam. Karena semenjak ke Jepang, aku jadi suka berendam. Enak loh. Oke, sini. Oke. Tempat berendam. Nah, ini nih. Meskipun sekecil kayak gini, ini sangat penting banget, bro. Penting banget sekecil kayak gini nih. Kalau udah musim dingin tuh, wah, berguna banget untuk menghangatkan tubuh. Ya, inilah kamar mandi orang Jepang. Nggak ada bak mandinya, nggak ada gayung, hanya ada shower doang. Dan kerennya itu kita bisa ngatur kehangatan airnya itu dari sini. Nah, ini alat ini nih. Oke teman-teman, itu saja review dari rumah sederhanaku di Jepang ini. Sekarang kita lanjut ke studio, cekidot. Itu tadi review rumah sederhanaku yang ada di Jepang dan fasilitas-fasilitas yang didapat dari tempat kerjaku. Dan perlu kalian ingat, beda perusahaan, beda fasilitas yang kita dapat. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang biaya sewa rumah, listrik, gas, air. Berapa sih per bulannya? Yang pertama nih, untuk rumah, per bulannya 30.000 yen. Tapi dari perusahaan dibantu bayar setengahnya. Jadi 15.000 yen. Kalau dirupiahinnya sekitar 1,8 jutaan lah ya. Nah, yang kedua itu listrik. Sebulan sekitar 3.000 sampai 5.000 yen. Kalau dirupiahin ya sekitar
400 sampai 600 ribuan. Karena di Jepang itu ada 4 musim, terutama pada musim dingin, biaya listrik itu mahal karena pemakaian alat penghangat. Jadi tetaplah ingat, yang hemat. Yang ketiga, gas. Gas itu per bulannya sekitar 3.000 sampai 5.000 yen. Kalau dirupiahin sama, 400.000 sampai 500.000 rupiah. Nah, kalau pengen irit pemakaian gas ini, jangan sering-sering overrun atau berendam. Karena air hangat yang dihasilkan itu dari gas. Makanya yang hemat lah pokoknya, hidup di Jepang. Yang keempat, yang terakhir nih, itu air. Uniknya itu di Jepang, air itu bisa langsung diminum dari keran. Dan nggak bikin sakit perut. Wah, airnya asli, bersih. Ya, seperti air galonan yang isi ulang di Indonesia. Ya kayak gitulah. Nah, air ini tidak dibayar per bulan. Air ini dibayar 2 bulan sekali. Nah, tiap 2 bulan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 yen. Kalau rupiahin ya 400-500 ribuan. Nah, untuk pembayarannya itu sendiri, kalau rumah itu langsung dipotong dari gaji. Tapi kalau listrik, gas, air, itu kita harus bayar sendiri di minimarket. Kalau di Indonesia, kayak misalnya di Indomaret, di Alfamart, ya semacam itulah. Oke, ini yang terakhir. Kalau kalian ya, untuk para perawat di luar sana, atau lulusan perawat fresh graduate, terutama yang di Indonesia ya, pengen ke Jepang sebagai perawat atau care worker, yang pertama kalian harus kuat mental dulu. Biar nanti misalnya kalian itu dapat tempat kerja yang lokasinya di desa, itu kalian siap gitu loh. Nggak nelongso nek jare wong Jawa. Tempat tinggalku sendiri sih desa. Jujur ya, tempat tinggalku ini di prefektur Chiba, yang deket sama Bandara Internasional Narita, deket sama Tokyo, deket sama Tokyo Disneyland. Tapi aku tinggal di daerah Katorishi, Iwabe. Yang ke stasiun aja itu sekitar 30 menitan, bro. Itu naik bis. Dan bisnya sendiri sehari itu cuman ada 5 kali. Coba bayangkan. Kayak apa tempat tinggalku? Desa banget lah. Dan awal-awal pindahan tuh bukan dibilang depresi, enggak sih, enggak sampai gila. Cuma awal-awal aku kesini tuh bingung, bosen. Sempat dalam pikiran tuh mikir gini, balik aja lah ke Kesi, mending pelatihan aja wes. Makan gratis, tidur enak ya. Disitulah titik kita itu bisa bertahan apa tidak di situ. Nah, dan pada saat itu tuh, pada saat galau atau stres dan lain-lain itu yang aku lakuin ya eling kali sinten, eling marang Gustine. Jadi ingat kepada yang memberi hidup, ingat kepada keluarga yang di rumah, ya ingat kepada tujuan kita awal ke Jepang itu apa. Mungkin yang punya istri ingat sama istrinya, yang punya anak ingat sama anaknya. Jadi kita harus kembali mengingat tuh apa tujuan kita itu sebenarnya ke Jepang tuh apa. Kalau tujuan kalian ke Jepang cuman pengen tahu Jepang, jalan-jalan di Jepang, negara maju keren, lihat sakura gitu, atau tujuan kalian ke Jepang jadi YouTubers, ya itu tidak bakal bertahan, bro. Nanti kalian pasti kalau pas dapat tempat desa kayak aku gini pasti bosan, pasti bingung, pasti pengen pulang, pasti nangis. Ya, itulah cerita singkat setelah pelatihan 6 bulan di Shikeshi yang layaknya sebagai pangeran dan pindah ke tempat kerja yang kebetulan tempat kerjaku di desa. Video kali ini cukup sampai di sini. Misal ada kekurangan atau harus apa yang ditambahin, tolong komen di kolom komentar. Terima kasih sudah datang ke channelku. Terima kasih. Mite kurete. Domo arigatou gozaimashita.
Nah teman-teman, kebetulan hari ini tuh hari buang sampah. Nah, ayo kita Yuk, saya kasih tahu tempatnya. kita tahu tempatnya. Ayo kita buang sampah bareng-bareng. Yuk kita, yuk, ya, ayo aku kasih tahu tempatnya. Yuk kita mukbang.